dapatnya di mana sih? Terus apa yang diintai itu udah berapa lama gitu? Jadi awalnya itu dari adanya aduan, kalau nggak salah tanggal 5 April tahun 2023 itu ada aduan dari seorang warga negara Indonesia yang mana dia bekerja di Kuala Lumpur, yang inisialnya FBK, kita kasih inisial FBK. Dia melaporkan dia dengan istrinya ada di Kuala Lumpur, Malaysia, di Johor. Namun katanya ada permasalahan dengan seorang WNI juga. Mulai dari situ lalu kita dalami, dia keterangan lagi lewat telepon, katanya paspornya istrinya ditahan oleh seorang WNI lainnya. Lalu kami minta untuk datang ke KBRI Kuala Lumpur. Malam hari dia tiba di KBRI Kuala Lumpur, besoknya mungkin tanggal 6 ya, tanggal 6 April. Lalu kita minta keterangan bahwa yang bersangkutan katanya bekerja di Malaysia dibantu oleh inisialnya M. Katakanlah dia akan menjanjikan inisial untuk memberikan pekerjaan. Nah, yang FBK ini dia memang sebelumnya sudah bekerja sebagai konstruksi lah. Konstruksi pekerjaan di sana, dan istrinya janjikan akan bekerja juga. Tapi karena si istrinya ini diberangkatkan oleh si M ini, dia dengan biayanya M, biayanya siapa? WNI yang bernama M ini, jadi semuanya biaya pengurusan dokumen dan lain sebagainya itu diurus sama M sampai si istrinya FBK ini tiba di Kuala Lumpur. Nah, ketika ada permasalahan, saya kurang tahu permasalahannya, dia mintakan dokumen paspor istrinya. Istrinya itu katanya harus bayar ganti rugi karena dulu pernah diberangkatkan. Bayar ganti rugi, baru paspor akan diberikan. Artinya dia datang ke KBRI Kuala Lumpur minta bantuan supaya paspor istrinya bisa diserahkan kembali oleh si WNI yang bernama M. Itu dia pelaku ini ya? Juga pelakunya, juga pelaku yang merebut dan memfasilitasi supaya si istrinya MPK ini bisa bekerja di Malaysia. Dia kerja apa bang di sana? Yang mana ya? Ini pekerjaannya. Ini pekerjaannya sebagai pekerjaan rumah tangga. Sebagai pekerjaan rumah tangga juga, dia sudah cukup lama di sana tinggal di Malaysia. Dan kita akhirnya kami lakukan coba pendalaman, kita coba panggil si M ini gitu ya. Dia cukup kooperatif. Dipanggil, lalu dia karena kita yang manggil dari pihak perusahaan, dia menyerahkanlah dokumen itu. Tanpa basa-basi, karena di Indonesia pun di kampungnya ada laporan dari masyarakat. Nah, karena mungkin si istrinya itu, suami itu lapor juga tuh ke kampung, gitu kan, bahwa ini dia tidak bisa pulang karena M, jadi ada laporan juga di kampungnya di daerah Kebumen. Lalu dia menyerahkan dokumen, ternyata tidak hanya istrinya, ternyata ada 2 orang lagi kerabatnya, saudara ya sepupu lah gitu lah, bahkan pada sebagainya yang sudah lebih dulu dipekerjakan oleh M ini ke majikan-majikan di Malaysia. Akhirnya dari selang beberapa hari, 2 orang saudaranya dengan inisial namanya WP, yang satu lagi panjang namanya mungkin inisialnya S, itu akhirnya diserahkan juga, dibawa oleh M ke KBRI. Dari keterangan lebih lanjut, saya mungkin ada di pihak kepolisian, saya tidak tahu detail untuk itunya, tapi pada intinya adalah ketiga WNI ini dipekerjakan tidak sesuai dengan prosedur. Artinya mereka diberangkatkan dari Malaysia tidak sesuai prosedur, memenuhi persyaratan juga dari Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Indonesia. Nah, kenapaannya di sana ternyata mereka bekerja tanpa izin tinggal juga. Artinya mereka tidak punya visa kerja. Jadi mereka bekerja sebagai visanya visa turis. Artinya itu sudah berjalan juga aturan negara Malaysia. Tapi bang itu enggak dia diperdagangkan untuk melayani laki-laki itu pulang atau memang Mereka tujuan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga. kerja rumah tangga aja Rumah ya? majikan, ya. Ada yang beberapa hari karena sudah ketahuan. Kalau saya tidak bisa membayangkan, kalau misalnya ketahuan dia harus bekerja tanpa ada visa kerja,
ini modusnya udah klasik. Kami di KBRI sudah banyak menangani laporan-laporan sampai mereka ada digaji selama 7 tahun, 13 tahun sampai terakhir kemarin 18 tahun yang tidak digaji karena dengan proses yang tidak prosedural. Tapi ini benar nggak sih Bang? Kalau kerja di sana banyak disiksa sama orang Malaysia sendiri. Beberapa pengaduan pelaporan memang ada kejadian. Memang beberapa kasus yang sudah terjadi, seperti halnya kemarin yang sudah marak di media, yang kasus Adelina Risau yang dari asal NTT yang dia meninggal itu kan sebagai bukti satu contoh. Ya, ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikan, penganiayaan sampai diduga menyebabkan kematian. Walaupun secara hukum Malaysia majikan tidak dinyatakan bersalah, tapi sebenarnya pihak Indonesia tetap berupaya untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap kasus-kasus yang diberikan. Kami seringkali KBRI menangani kasus-kasus seperti ini, yang tentunya kita juga perlu berharap kepada di dalam negeri kita tetap harus menghimbau, memberikan sosialisasi edukasi kepada semua lapisan masyarakat, baik yang rendah di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten kota, bahwa gerakan secara non prosedural ini berakibat menjadi korban eksploitasi, bahkan tadi seperti yang Bang bilang menjadi korban kekerasan atau penganiayaan. Ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa apabila Anda terbujuk rayu dengan para pihak yang memang tidak bertanggung jawab, ya akibatnya sangat besar. Akibatnya itu akan terjadi, satu, yang pasti mereka tidak dibayar. Yang kedua, mungkin akan tidak adanya kekerasan, kan? Karena mereka juga diduga kuat akan menjadi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, karena orang itu kan ditempatkan ataupun diselundupkan untuk mereka bekerja tanpa sesuai dengan aturan maupun di dalam negeri maupun di negara pendapatan PNI. Yang berikutnya adalah mengenai apabila teman-teman atau semua warga negara Indonesia ingin bekerja ke luar negeri, kami sarankan untuk mencari informasi ke dinas tenaga kerja setempat atau layanan terpadu satu atap, gitu kan, agar mereka tidak teriming-imingi dengan bujuk rayu yang nanti akan dapat uang gaji yang besar dan sebagainya, tapi mereka ternyata bekerja secara ilegal. Bang, maaf, dari KBRI sendiri ada nggak sih pencegahan di bandara-bandara? Tentunya KBRI kan sifatnya kita hanya perwakilan di negara penempatan. Tentunya otoritas negara penempatan yang punya kewenangan untuk mengatur bagaimana orang asing itu masuk. Seperti halnya dalam negeri Indonesia, pemerintah Indonesia berhak mengatur orang asing masuk ke Indonesia, tapi tidak perwakilan asing. Demikianlah perwakilan asing yang ada di luar negeri, kita pun tidak punya kewenangan otoriti untuk bisa melakukan pencegahan. Tapi setidaknya kita dengan pemerintah Malaysia sudah memiliki MOU untuk penempatan dan perlindungan pekerja rumah tangga yang Indonesia akan bekerja di Malaysia. Tentunya MOU ini perlu tetap dikawal, dimonitor, sehingga implementasinya tetap diterapkan oleh kedua belah pihak, baik oleh pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia, sehingga perlindungan bagi pekerja migran Indonesia itu yang bekerja di rumah tangga dapat diberikan secara optimal. Nah, kendalanya sekarang memang jaringan untuk pendapatan secara prosedural ini kan cukup rapi ya menurut kami. Tapi setidaknya kalau memang kita punya upaya yang sama, effort yang sama, saya yakin jaringan itu bisa kita telusuri, gitu ya, dan kita bisa publikasi jika memang mereka sudah benar terbukti bersalah dan terbukti sesuai memenuhi alat bukti yang cukup, itu bisa dipublikasikan juga ke media massa, sehingga bisa memberikan edukasi kepada warga negara kita yang lain supaya tidak bekerja secara prosedural. Tapi Bang, udah tercatat berapa banyak sih yang ilegal? Kalau kita bicara ilegal ya, setiap setahun aja kita mungkin ada ratusan atau ribuan yang kita dapatkan laporan. Tapi kalau misalnya tidak laporan, ya kita tidak tahu, karena jumlah PMI yang undocumented di Malaysia aja diasumsikan, diperkirakan itu di angka 1 juta lebih, di angka 1 juta lebih yang tidak tercatat atau tidak terdata, atau mereka yang berangkat secara non prosedural. Nah, inilah yang perlu kita secara bersama dengan negeri, pemerintah maupun otoritas yang berwenang bisa dapat melakukan sinergi secara bersama bagaimana kita bisa mencegah supaya PMI ini berakhir
kejahatan di tempat-tempat asusila gitu? Sampai sejauh ini kami laporan belum menerima. Tapi ternyata yang kami terima laporan itu adalah memang yang bekerja di rumah tangga yang memang berangkatnya secara non prosedural, secara ilegal.